Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salah bisirul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in sya'ul laila mul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى إمام أبي حامد الغزالي له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى شيخنا الكرام كي حاج سيف الدين سدوحات له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tasawuf tentu berbicara tentang bagaimana kemudian masa-masa yang lebih utama dan kebijaksanaan yang lebih unggul dibandingkan dengan kemudian hanya sekedar eksoterisme. Dengan esoterisme tersebut maka setiap orang akan bisa mengenali sosok yang lebih unggul daripada yang lainnya. Dan dari kiprahnya maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan di tempatnya yang lebih sejati. Maka daripada ilmu esoterisme tersebut kita bisa membayangkan juga bagaimana kemudian keberanian seharusnya lebih utama daripada kepengecutan, di mana kemudian apa yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian merepresi orang lain dengan alasan esoterisme tersebut bukanlah suatu nilai keberanian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan di luar bagaimana keberuntungan dan di luar bagaimana kemudian nilai kebaikan seseorang, maka keberanian merupakan satu sisi yang dilecut oleh uzlah, sehingga kemudian keberanian menjadi lebih utama dibandingkan kemudian bagaimana kepengecutan itu berlaku. Bagaimana mungkin kemudian seseorang mengirimkan pasukannya untuk mengejar orang lain di mana orang tersebut tidaklah tahu apapun tentang keberadaan pasukan tersebut, di mana kemudian setiap orang memburunya dan kemudian membunuhnya tanpa kemudian dia harus mengetahui terlebih dahulu jika orang tersebut telah memburunya atau orang tersebut telah membunuhnya. Sekiranya kemudian bahwa pada urusannya adalah bagaimana tingkatan esoterisme yang berlaku, tetap bungkus pada eksoterisme juga menjadi penting. Bagaimana kiranya kemudian seseorang menyelamatkan dirinya juga menjadi penting. Bonus daripada itu adalah ketika pada masa-masa pembunuhan itu tidak terjadi selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan itu tidak terjadi, maka bonusnya adalah pemberitaan yang kemudian diselewengkan atau pemberitaan yang kemudian didiamkan. Selama 6 tahun ini, pada bonus esoterisme tersebut adalah bagaimana keberanian yang kemudian mereka sampaikan kepada orang lain, sedangkan orang yang menjadi korbannya harus menderita trauma yang terus-menerus. Ditambahkan daripada itu, maka mereka kemudian mengkampanyekan nilai-nilai keberanian tersebut
dan menyuarakan keberanian tersebut di tengah-tengah masyarakat di seluruh dunia ini. Tetapi ingatlah bahwa saya berani bersumpah jika itu sesungguhnya bukanlah keberanian yang sejati. Ketika semua mode-mode ketika semua mode-mode kebenaran telah disingkirkan atau hanya digulung untuk diri mereka, maka tidaklah lebih kemudian mereka hanyalah orang-orang Yahudi yang kemudian berfantasi dengan sholat dan puasa mereka. Tidaklah berlebihan jika mereka hanyalah orang-orang yang tidaklah diberikan anugerah keberanian dan berfantasi dengan kepengecutan mereka, seakan-akan bahwa mereka memiliki keberanian di atas segala-galanya. 6 tahun hal itu telah berjalan, sejauh mana kemudian bahwa selama itu seseorang harus mencari bagaimana kompas hidupnya, seseorang harus mencari bagaimana jalan keluar di atas kebuntuan-kebuntuan pikirannya. Kemudian di luar itu pun dia juga harus memecahkan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang umumnya kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berada di dalam kehidupannya, yang mana kemudian dia merasa bahwa peraturannya sedemikian tidaklah adil dan peraturannya sedemikian buruk untuk dia lakukan. Tetapi kemudian dia harus mendapatkan itu semua. Di luar itu adalah bagaimana cemoohan-cemoohan yang ditimpakan kepada dirinya, sebab di dalam kampanye yang disebutkan oleh semua mass media yang mereka kumpulkan bahwa dirinya hanyalah orang yang sedemikian pengejutnya. Ditambahkan dengan operasi yang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan, maka dia disudutkan untuk mengambil jalan keluar yang mungkin buat setiap orang tidak dapat memikirkan apa yang akan dia ambil atau apa yang akan dia pertaruhkan. Tentu bahwa untuk melihat bagaimana esoterisme itu berjalan sampai ke dalam keberanian yang sesungguhnya, yang kemudian di dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali disebutkan dalam Adabul Uzlah, maka menarik untuk kemudian dipertimbangkan kembali bagaimana sesungguhnya suatu bentuk keberanian itu berakar dan menemukan sisi konservatifismenya di dalam akar-akar yang esoteris. Di sini tentu pendapat-pendapat yang terkait dengannya adalah satu hal yang tidak perlu diperdebatkan kembali, dan kemudian tentu hal itu menjadi satu rahasia daripada keberanian itu sendiri, yang mana kemudian hal yang sebaliknya bahwa kepengecutan yang kemudian distrukturkan oleh bagian masyarakat ini tentu akan membuahkan satu dampak yang sedemikian buruknya, atau satu dampak yang sedemikian kelirunya, atau satu dampak yang demikian bodohnya, sehingga kemudian pada dampak tersebut psikoanalis yang ditinggalkan akan menunjukkan bagaimana bopengnya masyarakat tersebut dan bagaimana pragmatisnya masyarakat tersebut dan bagaimana buruknya suasana peradaban di tengah-tengah masyarakat tersebut, sehingga kemudian hal tersebut akan memberikan satu efek atau dampak yang sedemikian buruk di masa-masa mendatangnya, dimana kemudian bahwa efek dan dampak tersebut akan memunculkan satu elitis di dalamnya, sehingga kemudian performa kebenaran tidak akan menemukan pada puncak daripada kebenaran
itu sendiri, sejauh kemudian bahwa semua pendapat tentang petunjuk kebenaran berada di dalamnya. Dari situ dapat menunjukkan bagaimana bahwa esoterisme juga menunjukkan nilai kebenaran, sejauh mana kemudian bahwa esoterisme mendukung ranah kebenaran sampai ke setinggi-tingginya hakikat kebenaran itu muncul dan setinggi-tingginya hakikat kebenaran itu berada, di mana kemudian bahwa yang ditinggalkan daripada psikoanalisa tersebut tentu saja adalah bagaimana bangsa sebesar dan sehebat bangsa ini masih menyisakan satu problem tentang bagaimana menjawab tentang suatu keberanian yang mana di dalamnya ternyata sedemikian besarnya pengaruh sejarah yang muncul di dalam peradaban bangsa ini masih tidak dapat menemukan sesedikitnya keberanian yang sejati. Dikembalikan tentang bagaimana pesona keberanian itu, apakah muncul dari satu ranah esoterisme ataukah hal tersebut muncul dari ranah eksoterisme, maka bersama-sama kita tengah mempertanyakan bagaimana keniscayaan keberadaan keberanian yang tengah tidak terjadi di bagaimana bangsa sebesar ini tidak dapat menemukannya. Jadi saya ulangi kembali bagaimana narasinya adalah ketika bangsa sebesar ini kemudian mengirimkan beberapa orang untuk membunuh seseorang di Arab Saudi selama 2 tahun 4 bulan. Sekembaliannya dari sana tidak ada berita terkait daripada itu, dan seterusnya setelah 6 tahun sampai sekarang berlangsung, berita itu masih sama sekali belum diberikan wacananya atau masih sekedar dalam konsep alam bawah sadar umat manusia. Yang tertimbun daripada alam bawah sadar manusia adalah bagaimana konsep-konsep kreatif seorang manusia yang kemudian dipsikoanalisakan untuk entah apa yang akan menjadi tujuan bagi setiap orang ini. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin bangsa yang sebesar ini kemudian tidak dapat menemukan keberanian yang sesungguhnya, sejauh mana kemudian bahwa pada kebutuhannya jika tidak ada satupun keberanian di dalam bangsa yang sebesar ini, maka bagaimana kemudian bangsa yang sebesar ini akan menemukan kebebasan dan kemerdekaannya disebandingkan oleh seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Apakah mungkin kemudian pada pentasnya maka bangsa yang sebesar ini hanya dapat meramaikan satu pasar saja disebandingkan dengan bagaimana seluruh bangsa-bangsa di luar sana telah dapat menemukan arti dan pengertian keberanian itu sendiri. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.